Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama kelompok satu. Di sini kami akan memaparkan tentang masalah pendidikan dan penanggulangannya. Untuk itu langsung saja. Permasalahan pendidikan merupakan suatu kendala yang menghalangi tercapainya tujuan pendidikan. Permasalahan tersebut adalah pemerataan pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan, dan efisiensi serta efektivitas. Permasalahan pemerataan pendidikan dapat ditanggulangi dengan menyediakan fasilitas dan sarana belajar bagi setiap lapisan masyarakat yang wajib mendapatkan pendidikan. Pemberian sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan pemerintah sebaiknya dikerjakan setransparan mungkin, sehingga tidak ada oknum yang dapat mempermainkan program yang dijalankan ini. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana pendidikan sistem dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya dan masyarakat sebagai suprasistem. Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Kaitan yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial budaya sebagai suprasistem tersebut, di mana sistem pendidikan menjadi bagiannya. Menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan intern sistem siswa pendidikan itu menjadi sangat kompleks. Artinya, suatu permasalahan intern dalam sistem pendidikan selalu ada kaitan dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya, masalah mutu hasil belajar suatu sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dari mana murid-murid sekolah tersebut berasal, serta masih banyak lagi faktor-faktor lainnya di luar sistem persekolahan yang berkaitan dengan mutu hasil belajar tersebut. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Haji Fuad Ihsan, tahun 2005, menjelaskan bahwa dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut, serta mewariskan kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan sebagai usaha manusia untuk melestarikan hidupnya. John Dewey 2003 menjelaskan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam yang dalam dan sesama manusia. Sedangkan menurut Rischel 2003 menjelaskan bahwa pendidikan merupakan memberikan kita pembekalan yang tidak ada pada anak-anak, akan tetapi kita membutuhkannya pada masa dewasa. Di lain pihak, Aumek Hamalik 2001 menjelaskan bahwa pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan, dan demikian akan menimbulkan permasalahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat. Kemudian menurut Feni 2014, pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada pengembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tujuan
atau tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Berdasarkan pendapat para ahli yang saya jelaskan tadi, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan bimbingan atau pertolongan dalam mengembangkan potensi jasmani dan rohani yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak untuk mencapai kedewasaannya serta mencapai tujuan agar anak mampu melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri. Adapun jenis-jenis permasalahan pokok pada pendidikan. Ada 2 masalah pokok pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya. Masalah yang dimaksud adalah masalah yang pertama itu adalah masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesepakatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Pada masa awalnya di tanah air kita, pemerataan pendidikan itu telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 sebagai dasar-dasar pendidikan dan pengajaran sekolah. Pada bab 11 pasal 17 berbunyi, tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah jika syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran sekolah itu dipenuhi. Kemudian yang kedua, masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penerapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya, jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja, penilaian dilakukan oleh lembaga pemakaian sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes untuk kerja. Penanggulangan pemecahan masalah sebagai akibat pengaruh faktor yang telah dikemukakan terdahulu secara umum dapat terbagi atas. Yang pertama, pendidikan harus senantiasa diperbaharui atau direnovasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi di luar bidang pendidikan itu sendiri. Misal, kurikulum harus fleksibel. Jika harus diperbaharui, kurikulum juga mengakibatkan para pelakunya atau siswa atau anak didik selalu tertinggal dibanding dengan kemajuan iptek di luar dunia pendidikan tersebut. Selanjutnya yang kedua, pendidikan bersama bidang berkait, yaitu berusaha menahan laju pertumbuhan penduduk dan pendidikan harus mencari sistem baru yang dapat melayani semua orang yang memerlukan pendidikan. Selanjutnya yang ketiga, aspirasi masyarakat terhadap pendidikan didukung dan didorong terus agar lebih meningkat lagi. Selanjutnya, sistem pendidikan meningkat peran fungsinya sebagai pengembangan kebudayaan di seluruh pelosok tanah air. Selanjutnya, pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan dengan penuh kesungguhan dan diperhitungkan dalam penentuan nilai akhir ataupun kelulusan. Selanjutnya, melakukan penyusunan penyusunan yang mantap terhadap potensi siswa melalui keragaman jenis program studi. Selanjutnya, pendidikan tenaga pendidik, jabatan dan dalam jabatan perlu diberikan pelatihan khusus untuk menghasilkan guru-guru yang kompeten di bidangnya. Oleh karena itu, tenaga pendidik khususnya guru menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas, misal melalui PKG atau Pusat Kegiatan Guru, MGBS atau Musyawarah Guru Bidang Studi, dan MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Perlu dikembangkan terus sebagai model pengembangan kemampuan guru.
Selanjutnya, gaya belajar untuk menanggulangi masalah pembelajaran ini diperlukan pelaksanaan kegiatan belajar baru yang lebih menarik. Gaya belajar yang dapat dilakukan dalam 3 bentuk dan dilaksanakan pada saat yang bersamaan. Selanjutnya atau yang terakhir, gaya mengajar pelaksanaan pembelajaran sangat ditunjang. Selanjutnya, gaya mengajar pelaksanaan pembelajaran sangat ditunjang oleh keahlian pendidik dalam mengatur suasana kelasnya. Gaya mengajar pelaksanaan pembelajaran sangat ditunjang oleh keahlian pendidik dalam mengatur suasana kelasnya. Seringkali dalam proses penyampaian materi pendidikan langsung mengajar apa adanya. Ada pendidik yang tidak mau memikirkan cara menyampaikan materi penjelasan yang akan dibahas. Menyampaikan materi bukan hanya sekedar berbicara di depan kelas saja, tapi suatu cara dan kemampuan untuk membawakan materi pelajaran menjadi suatu bentuk presentasi yang menarik, menyenangkan, mudah dipahami dan diingat oleh peserta didik. Dalam hal ini, komunikasi menjadi lebih penting. Dengan komunikasi, seseorang bisa mengerti dengan apa yang dibicarakan. Komunikasi yang efektif tidak berarti pasti dan harus dapat menjangkau 100%. Komunikasi yang efektif berarti mengerti dan tanggung jawab dalam proses menyampaikan pemikiran, menjelaskan ide, pandangan, dan informasi. Dalam komunikasi pembelajaran sering dijumpai permasalahan, yaitu masalah mengerti dan tidak mengerti. Jika peserta didik tidak mengerti dengan apa yang disampaikan pendidik, maka tanggung jawab seseorang pendidiklah untuk membuat mereka menjadi lebih mengerti. Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya dan masyarakat sebagai suprasistem. Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Kaitan yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial budaya sebagai suprasistem tersebut, di mana sistem pendidikan menjadi bagiannya, menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan intersistem kondisi pendidikan itu menjadi sangat kompleks. Artinya, suatu permasalahan inter dalam sistem pendidikan selalu ada kaitan dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya, masalah mutu hasil belajar suatu sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Dari mana murid-murid sekolah tersebut berasal, serta masih banyak lagi faktor-faktor lainnya di luar sistem persekolahan yang berkaitan dengan mutu hasil belajar tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka penanggulangannya masalah pendidikan jika pendidikan juga sangat kompleks, menyangkut banyak komponen dan melibatkan banyak pihak. Pada dasarnya, ada 2 masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan, antara lain kita dewasa ini, yaitu bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, mengenai masalah pemerataan, dan yang kedua, dalam masalah mutu revisi dan juga efisien pendidikan. Pendidikan adalah kegiatan belajar keterampilan dan kegiatan kelompok yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya melalui pendidikan, penelitian, dan pelatihan. Pendidikan sangat penting dalam kehidupan dengan mewariskan ilmu untuk dipahami dan diterapkan. Bahkan dapat mengembangkan dan menciptakan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas yang berguna bagi kehidupan manusia. Kesadaran bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam pembangunan bangsa semakin meningkat. Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Setiap orang berhak atas pelatihan yang layak dan setara.
Namun yang terjadi di Indonesia adalah ketimpangan pendidikan seluruh rakyat Indonesia. Konon ada perdebatan baru-baru ini tentang sistem pendidikan Indonesia saat ini, yang dianggap ketat dan tidak efektif. Hal ini terlihat pada orang yang kualitas pendidikannya di Indonesia tertinggal di negara lain. Sistem pendidikan Indonesia tidak jauh berbeda dengan sistem pendidikan negara lain. Satu-satunya perdebatan adalah kesalahan yang dibuat selama pelatihan di lapangan. Ada banyak kesalahan mendasar yang menjembatani kesenjangan antara tujuan sistem pendidikan dan implementasinya di lapangan. Pada akhirnya, semua tujuan dibuat tidak dapat dicapai dan diselesaikan dengan baik. Meskipun jumlah sekolah merata baik secara kuantitatif maupun kualitatif, beberapa anak membutuhkan dukungan keuangan untuk bersekolah. Untuk mengatasi hal tersebut, kami dapat memberikan bantuan pendidikan seperti beasiswa, bimbingan belajar gratis, dan pembagian perlengkapan sekolah. Contoh beasiswa yang cukup terkenal di Indonesia antara lain beasiswa Tanoto, beasiswa unggulan Kemendikbud, dan Selama ini, Indonesia memiliki banyak penerima beasiswa, namun belum semua siswa mencapainya. Yang dimaksud dengan isu pemerataan pendidikan adalah bagaimana sistem pendidikan memberikan kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya kepada semua warga negara, dan bagaimana pendidikan merupakan sarana pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan, khususnya di negara berkembang. Keadilan pendidikan telah lama menjadi fokus perhatian. Hal ini terkait erat dengan tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan merupakan bagian penting dari pembangunan bangsa. Hal ini terkait erat dengan tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan merupakan bagian penting dari pembangunan bangsa. Pendidikan yang diselenggarakan secara adil meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memungkinkan kita untuk membangun negara yang lebih baik. Warga negara yang berkualitas membantu memajukan negara dan negara. Untuk menarik warga negara yang berkualitas melalui pendidikan, perlu memberi mereka kesempatan pendidikan yang setara dan setara. Pendidikan adalah hak semua warga negara. Warga negara memiliki kewajiban untuk melindungi negara dan negaranya. Satu upaya pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalis dan manajemen sebagai berikut. A. Seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mental, khususnya untuk SLTA dan PT. B. Pengembangan kemampuan ketenaga pendidikan melalui studi lanjut, misalnya berupa pelatihan, penataran, seminar, kegiatan-kegiatan kelompok studi seperti PKG dan lain-lain. C. Pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. D. Penyempurnaan masalah belajar seperti buku paket, media pembelajaran, dan peralatan laboratorium. E. Peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran. F. Kegiatan pengendalian mutu berupa kegiatan-kegiatan laporan penyelenggaraan pendidikan oleh semua lembaga pendidikan, supervisi dan monitoring pendidikan oleh pemilik dan pengawas. Sistem ujian nasional atau negara seperti OPNATAS, SPEMARU atau UMPTN, dan akreditasi terhadap lembaga pendidikan untuk menetapkan status suatu lembaga. Dua, masalah efisien. Masalah efisien pendidikan. Masalah efisien pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat, sasarannya dikatakan efisiennya tinggi.
Jika terjadi sebaliknya, efisiennya berarti rendah. Beberapa masalah efisien pendidikan yang penting yaitu A. Bagaimana tenaga pendidikan difungsikan, B. Bagaimana sarana dan prasarana pendidikan digunakan, C. Bagaimana pendidikan diselenggarakan, D. Masalah efisien dalam memfungsikan tenaga. Masalah pengangkatan terletak pada kesenjangan antara stok tenaga yang tersedia dengan jatah pengangkatan yang tersedia, dengan jatah pengangkatan yang sangat terbatas. Pada masa 5 tahun terakhir ini, jatah pengangkatan setiap tahunnya hanya sekitar 20% dari kebutuhan tenaga di lapangan. Sedangkan persediaan tenaga yang siap diangkat untuk sebagian besar jenis bidang studi sebab ada bidang studi tertentu yang belum tersedia tenaganya. Lebih besar dari kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, lebih dari 80% tenaga yang tersedia tidak segera difungsikan. Ini berarti pemubaziran terselubung karena biaya investasi pengadaan tenaga kerja tidak segera terbayar kembali melalui pengabdian atau belum terjadi rate of return. Sebab tenaga kependidikan khususnya guru tidak dipersiapkan untuk berwirausaha. Nah, itulah tadi penjelasan dari beberapa pemateri kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.